Hai, kita semua pasti sering kan dengar sama kalimat yang satu ini. Oke, percaya pada proses. Udah nggak sih kita benar-benar memahami maknanya? Apalagi kayak di zaman sekarang ini, yang udah serba instan sekarang ya, dimana segala sesuatu tuh bisa kita dapatkan dengan cepat, tapi malah seringkali kita lupa bahwa hal-hal yang benar-benar berharga itu ternyata nggak datang dengan mudah gitu ya. Yang namanya sukses tuh nggak bisa sekejap, butuh proses. Nah, ingin instan tapi lupa bahwa di balik semua itu tuh ada perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan ya, ada jatuh bangunnya, dan tentunya ini semua tuh ada pelajaran berharganya. Nah guys, percaya pada proses berarti kita kayak gak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil untuk tujuan kita. Nah, dalam proses itulah kita akhirnya tumbuh, kita akhirnya berkembang ya, menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi jalan yang harus dilalui itu nggak selalu mulus pastinya. Kadang kita harus menghadapi berbagai rintangan dulu, kita harus menghadapi kegagalan dulu, kekecewaan dulu. Tapi justru di situ letak esensi dari sebuah proses. Nah, setiap tantangan yang datang itu adalah cara alam semesta mengajari kita untuk menjadi lebih sabar, untuk bisa lebih tegar, dan pastinya lebih bijaksana juga. Nah, sekarang, coba deh bayangkan kamu sedang berada di sebuah taman yang luas banget ya. Terus di depan kamu tuh ada bibit pohon kecil yang baru kamu tanam, dan setiap hari kamu rutin siram bibit itu. Kamu kasih dia pupuk, pokoknya kamu jaga biar dia tuh tumbuh sehat. Kamu tahu bahwa pohon itu nggak akan tumbuh besar dan berbuah hanya dalam satu malam aja ya. Pasti dia butuh waktu, butuh perhatian, butuh kesabaran. Sama halnya dengan kehidupan dan impian yang kita kejar saat ini. Proses pertumbuhan yang kita jalani itu pasti membutuhkan kesabaran dan juga komitmen yang konsisten. Jadi kayak setiap hari tanpa terasa, kita tuh makin dekat dengan tujuan kita. Walaupun perubahan yang terjadi itu nggak selalu bisa terlihat gitu ya, semua itu butuh proses. Tapi apa yang terjadi jika kamu kayak terus memantau pertumbuhan pohon itu setiap detik ya? Kamu pasti bakal ngerasa frustasi, seolah-olah kamu nggak bisa seolah ada perkembangan. Oke, jadi aku mau cerita ke kalian, beberapa tahun lalu aku kan sempat bikin YouTube juga ya. Target aku sih dalam 1 bulan itu ada sekitar 1 video. 1 bulan itu ada 3 ya, atau 4 video lah. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu saat itu, aku malah nggak bikin video lagi karena waktu itu aku lagi fokus sama skripsi. Nah, setahun kemudian berlanjut ya, aku malah nggak lanjutin lagi videonya. Aku fokus ke TikTok saat itu. Tapi yang terjadi malah nggak aku lanjutin juga gitu. Aku lanjutin tapi kayak nggak terlalu serius karena kesulitan aku saat itu adalah konsisten. Nah, intinya tuh aku nggak begitu serius untuk jadi YouTuber saat itu. Yang aku fokus adalah gimana caranya aku bisa fokus ke diri sendiri. Aku pengen banget ngelanjutin kuliah, studi ke luar negeri. Dan aku memutuskan ya untuk belajar lagi, fokus belajar. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apa yang aku inginkan itu nggak sesuai dengan harapan aku. Fokus untuk mencoba hal-hal baru ya, aku mencoba ngelatih diri untuk belajar business development, aku ngelatih diri untuk belajar marketing, aku ngelatih diri untuk belajar fashion designer. Pokoknya banyak banget hal-hal yang aku lakuin gitu ya. Nah, tapi ternyata seiring berjalan waktu, aku sadar bahwa oh ternyata ini kayaknya belum jalannya aku gitu ya. Bahwa apa yang aku lakuin ini butuh prosesnya. Nah, aku mencoba untuk jalan lagi ke depan dan aku balik lagi. Oh ya udah, kalau misalkan aku ingin segalanya, kenapa nggak aku coba untuk bikin YouTube lagi? Nah, tapi ternyata pas aku buka YouTube lagi gitu ya untuk memulai, ternyata jam tayangnya itu menurun dan itu bikin aku sedih banget. Tapi di situ aku kayak nggak patah semangat, justru aku mencoba untuk bikin video setiap hari. Kenapa aku bisa semangat buat bikin video setiap hari itu? Karena ada seseorang yang bikin aku semangat lagi untuk ngelanjutin YouTube gitu ya. Karena kebetulan dia adalah seorang YouTuber juga. Dia bilang kayak gini, coba deh Al, kamu bikin video YouTube setiap hari. Tapi kalau misalkan kamu nggak bikin YouTube, aku bakalan marah. Dan kalau misalkan kamu berhasil menyelesaikan bikin YouTube setiap hari dalam 1 minggu itu, aku bakalan ngajak kamu makan ke hotpot gitu.
Tapi ternyata aku nggak berhasil ngelakuin itu. Aku nggak bisa bikin tiap hari dalam 1 minggu. Ya, itu pasti butuh proses karena aku benar-benar ngelakuin itu sendirian, guys. Nggak ada orang yang ngebantuin aku. Aku nge-tag sendiri, aku edit sendiri. Pokoknya semuanya serba sendiri. Tapi ternyata begitu aku proses pertama kayak kok ternyata kok makin nurun gitu ya di monetize. Jadi di jam tayangannya itu tertulis lah kok semakin menurun. Jadi bikin aku kan patah semangat gitu ya. Tapi kayak bikin aku Tapi ternyata begitu aku ngelihat lagi ya sebulan aku mulai ternyata naik walaupun cuman kayak sedikit gitu ya. Tapi sekilas ya kalian bisa lihat ini aku catat jadwalnya. Tapi intinya semua itu butuh proses dan sekarang aku mencoba ngelatih diri untuk bikin video setiap hari sih targetnya, walaupun nggak setiap hari juga. Semua itu kan butuh proses ya. Kayak aku bilang tadi, kalian tuh harus jadiin diri kalian itu sebagai bibit tanaman itu tadi. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan mantau, pasti kayak ngerasain ada aja gitu ya yang ada di hati kita. Ya karena aku keseringan mantau jam tayangnya untuk monetize ya, jadinya aku ngerasa frustasi sendiri kan, aku ngerasa stres sendiri kayak seolah-olah kok nggak ada perkembangan gitu ya. Intinya jangan terus-terusan kita memantau pertumbuhan pohon itu. Ceritanya aku mantau itu setiap detik gitu ya, yang bikin aku ngerasa frustasi seolah-olah susah berkembang. Tapi ternyata pasti ada perkembangannya. Nah itulah kenapa penting ya untuk kita fokus sama perjalanan kita ya, sama perjalanan kita daripada hasilnya, daripada hasil akhir. Karena dalam proses itulah kamu akhirnya belajar lebih banyak tentang diri kamu sendiri, tentang kekuatan yang kamu miliki, dan tentang seberapa jauh kamu bisa melangkah jika kamu nggak menyerah gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak menyerah dengan keadaan ini ya. Jadi percaya aja pada proses. Percaya pada proses juga berarti itu kasih kita ruang ya bagi diri sendiri untuk bertumbuh. Kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri, benar gak sih? Karena ngerasa belum cukup berhasil atau belum mencapai apa yang kita inginkan. Padahal setiap langkah kecil yang kita ambil, sekecil apapun itu, tetaplah sebuah kemajuan. Jadi ya aku ngelakuin itu step by step lah ya. Gak ada usaha yang sia-sia ya, gak ada usaha yang sia-sia meskipun hasilnya itu gak selalu langsung terlihat. Yang penting percaya aja bahwa setiap usaha yang kita tanam ya, yang kita buat hari ini itu akan membuahkan hasil di waktu yang tepat ya. Dan sekarang aku ngerasain itu, walaupun stepnya itu kecil banget gitu ya, tapi begitu aku ngelihat angkanya sedikit demi sedikit itu membuat aku jadi lebih baik. Dan aku mau bilang ke kalian ya, perjalanan kamu itu adalah perjalanan kamu sendiri. Jadi yang terpenting kita tuh kadang suka ngebandingin diri sama orang lain ya. Jadi jangan bandingin diri kamu dengan orang lain yang terlihat lebih cepat atau lebih mudah, atau mereka lebih mudah mencapai tujuan mereka. Karena setiap orang kan punya garis waktunya masing-masing ya. Jadi fokus aja sama diri sendiri, jalani proses dengan sepenuh hati dan percaya bahwa segala yang kamu lalui itu akan membentuk diri kamu menjadi versi terbaik. Nah, karena pada akhirnya ketika kamu melihat kembali perjalanan kamu tuh akan sadar bahwa semua kesulitan, semua kegagalan ya, dan tantangan yang dulu tuh terasa kayak berat banget ya, sebenarnya itu adalah bagian dari kisah sukses kamu ke depan gitu. Sekarang bayangin kamu sebuah kapal layar yang sedang berlayar di tengah lautan luas. Kayak aku suka ngebayangin kalian dengan sebuah kapal gitu ya, ajak kalian buat ngebayangin itu. Ya, setiap kapal kan pasti ada ombaknya ya. Jadi bayangin kalau seandainya hidup kita itu biasa aja, monoton. Pasti kita nggak ngerasa nggak ada tantangannya. Tapi ketika kita milih untuk tetap berlayar dari proses kita, ya pasti itu akan mempermudah impian kita. Nah, di akhir perjalanan nanti, ketika kamu melihat kembali semua yang sudah kamu lalui, pasti kamu akan ngerasa kayak, oh aku bersyukur ya hari ini. Aku bersyukur atas setiap proses yang aku lalui, yang aku jalani. Karena semua kesulitan, kegagalan, dan tantangan yang dulu terasa berat banget, ternyata itu adalah bagian dari cerita kesuksesan kamu. Jadi, apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, jangan pernah nyerah ya.
teruslah percaya pada proses itu, teruslah bergerak maju, dan yakini bahwa setiap langkah yang kamu ambil itu akan membawa kamu lebih dekat dengan tujuan kamu. Jadi nikmati setiap langkah dalam perjalanan kamu, karena disitulah letak keindahan hidup kamu, bukan hanya pada hasilnya, tapi juga pada prosesnya. Oke? So, tetap semangat, terus percaya pada proses, dan jangan pernah menyerah dan berhenti pada mimpi kamu. Oke guys, itu dia pesan buat kamu yang mungkin sedang ngerasa lelah atau lagi nggak sabar dengan perjalanan yang sedang kamu hadapi hari ini. Percaya aja pada prosesnya, percaya pada proses yang kamu jalani sekarang, karena itu adalah bagian cerita sukses kamu nanti. Ya. Oke guys, jangan lupa untuk like ya, komen dan subscribe video aku ini supaya kamu itu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Tetap semangat dalam menjalani hidup ya, dan percaya sama proses kamu, dan kamu pasti akan berhasil ke depannya. Oke, thank you for watching. See you next time and bye.